Karena kalau rumputnya itu dibiarkan terlalu gondrong dalam waktu yang lama, itu kebun kopinya kalah, sahabatku. Karena di beberapa tempat itu ada yang kalau rumputnya bersih malah kopinya atau kebunnya rusak, itu ada. Tapi kalau untuk di wilayah saya, di Lampung bagian tempat saya itu, kalau rumputnya gondrong malah kopinya yang kalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Calon Kaji. Alhamdulillah pemirsa, kita bisa berjumpa lagi. Mudah-mudahan kita semua tetap dalam keadaan sehat, juga dalam keadaan yang selalu berbahagia. Sahabat tani dan sahabat YouTube dimanapun Anda berada, di video kali ini saya ingin sedikit berbagi cara atau bertukar cara kepada para sahabat tani, khususnya sahabat tani kopi. Namun sebelum lebih lanjut kepada videonya, buat sampean yang baru menemukan channel saya ini, mohon dukungannya dengan like, subscribe, dan komen. Dan buat sampean yang sudah subscribe, sudah like, saya ucapkan ribuan terima kasih, karena memang hanya itu sahabatku yang bisa saya berikan kepada sampean, hanya ucapan ribuan terima kasih yang tak terhingga buat sampean yang sudah mensupport channel saya ini, sehingga channel saya bisa terus berjalan dan berbagi info-info seputar perawatan kopi. Kita masuk ke inti videonya sahabatku, biar nggak terlalu panjang. Adapun di kesempatan kali ini saya ingin sedikit berbagi cara mengenai cara menjaga kualitas tanah versi saya, sahabatku. Saya ulangi lagi, cara menjaga kualitas tanah versi saya. Di zaman yang sudah modern ini sahabatku, banyak petani, ya sebenarnya termasuk saya, itu sering mengandalkan pupuk kimia, sahabatku. Pupuk kimia itu memang kalau untuk mempersubur tanaman itu bagus, tapi efek kurang baiknya adalah pada tanahnya. Nah ini jadi saya ingin sedikit berbagi caranya, agar tanah kita itu tidak cepat tandus gara-gara kita terlalu sering menggunakan pupuk kimia. Ini nanti kalau sampean cocok dengan cara saya ini, ya monggo dipraktekkan. Kalau tidak, nggak apa-apa sahabatku, karena ini sifatnya hanya berbagi cara saja. Ketika saya ingin menjaga kualitas tanah sahabatku, itu sebenarnya mudah saja sahabatku, mudah. Jadi yang biasa saya lakukan itu, biasanya itu saya membuat kebun kopi saya itu sedikit agak bongkor rumputnya. Bongkor itu kalau bahasa taninya itu bongkor. Bongkor itu serut sahabatku, serut atau rumputnya gondrong lah istilahnya, rumputnya gondrong. Jadi saya sesekali membuat kebun saya itu rumputnya gondrong sahabatku. Rumputnya saya buat sedikit agak gondrong, tapi saya tidak lupa menjaga, kan ada beberapa rumput itu yang lebih cepat naik ke kopi. Kalau di tempat saya disebut rumput rayutan atau suket rayutan, itu cepat sekali naik ke batang kopi atau batang-batang yang tinggi. Nah saya hanya menjaga rumput itu supaya tidak naik. Untuk rumput yang lainnya yang tidak naik ke kopi itu saya biarkan, dan itu akan saya biarkan sedikit agak gondrong. Nah setelah itu rumput itu bisa kita babat. Kita babat itu ya terserah sampean, mau dibabat manual pakai arit monggo,
mau digaruk monggo, atau mau pakai mesin ya monggo. Kalau rumputnya sudah gondrong, itu kita lakukan pembabatan. Yang baik sih ya menurut saya yang pakai mesin atau yang manual. Tapi kalau saking terpaksanya sampean mau pakai herbisida ya monggo, tapi kalau mau pakai herbisida itu menurut saya kurang efektif karena begini sahabatku, kimia herbisida itu juga bisa merusak kualitas tanah. Jadi kalau kita sudah membuat kebun kita itu sedikit agak gondrong, ya kita usahakan kita gombrang menggunakan mesin atau kita gombrang manual. Tujuannya agar sampah-sampah dari rumput itu sahabatku, sampah-sampah dari rumput itu bisa menjadi kompos alami atau pupuk alami atau organik lah istilahnya, seperti itu. Meskipun begini sahabatku, untuk di wilayah saya itu, di Lampung, di wilayah saya itu memang untuk kebun kopi itu tidak bisa dilakukan penggondrongan dengan jangka waktu yang lama. Maksudnya tidak bisa membiarkan rumput itu dalam keadaan serut yang terlalu lama. Karena kalau rumputnya itu dibiarkan terlalu gondrong dalam waktu yang lama, itu kebun kopinya kalah sahabatku. Karena di beberapa tempat itu ada yang kalau rumputnya bersih malah kopinya atau kebunnya rusak, itu ada. Tapi kalau untuk di wilayah saya, di Lampung bagian tempat saya itu, kalau rumputnya gondrong malah kopinya yang kalah. Tapi bukan berarti kebun itu harus bersih terus sahabatku. Tidak harus bersih terus, karena kalau bersih terus dan kita menggunakan pupuk kimia terus menerus, itu tanah kita akan rusak. Maka trik yang saya gunakan adalah sesekali membuat kebun kopi itu agak bongkor atau agak serut. Setelah itu saya lakukan penggombrangan dengan tujuan agar rumput-rumput yang sudah digombrang tadi membusuk dan menjadi kompos sahabatku. Nah kalau tanah kita itu masih unsur komposnya itu masih banyak, kan kita nggak perlu terlalu banyak menggunakan pupuk kimia sahabatku. Sahabat tani dan sahabat YouTube dimanapun Anda berada, mungkin itu saja video yang bisa saya bagikan mengenai bagaimana cara menjaga kualitas tanah dengan cara yang alami atau dengan cara yang sederhana. Ini versi saya sahabatku. Jadi kita berkebun kopi itu untuk membuat tanah kita bagus atau tanaman kita bagus itu tidak harus selalu menggunakan kimia. Kita usahakan dengan cara-cara yang lebih ringan biayanya dan sederhana tapi maksimal hasilnya. Sahabat tani dan sahabat YouTube dimanapun Anda berada, mudah-mudahan video ini ada manfaatnya. Salam tani, salam sukses, salam bahagia, selalu berbahagia walaupun menjadi petani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.